Salam Bapak Ibu, Saudara dan Saudari, sahabat-sahabat garam dunia yang terkasih. Di dalam pengalaman kunjungan ke rumah umat, menarik bahwa saya menemukan di beberapa rumah yang dikunjungi, entah di ruang tamu, di ruang makan, di dinding rumah mereka tertuliskan kalimat-kalimat inspiratif. Ada yang tertulis demikian, "Berkatilah rumah kami ya Tuhan," atau "Berkati rumah ini." Bahkan ada yang tertulis, "Rumahku adalah rumah doa." Dan ada juga tulisan lain seperti yang ada di dalam bacaan Injil kita hari ini, "Damai sejahtera bagimu." Injil Lukas bab 24 ayat 35 sampai dengan 48 sebagai permenungan di hari Minggu Paskah yang ketiga ini. Kalau kita menelaah lebih dalam, yang pasti bahwa tuan rumah memasang tulisan itu tentu punya maksud dan harapan tertentu. Bukan sekedar asal pasang atau tempel di dinding rumah saja. Saya yakin dan juga saudara-saudari yakin mereka punya harapan supaya rumah mereka menjadi tempat yang nyaman, tempat tinggal, tempat berdoa, dan damai sejahtera selalu menyertai seluruh anggota keluarga mereka. Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari yang terkasih, ungkapan "damai sejahtera bagimu" itu merupakan ungkapan yang sangat terkenal dan bisa kita temukan di dalam bacaan Injil hari ini. Ungkapan ini disampaikan Tuhan Yesus kepada para murid-Nya setelah Yesus bangkit dari kematian. Dia menampakkan diri kepada para murid yang sedang takut dan bingung. Tuhan Yesus memberikan berkat damai sejahtera kepada mereka. Tuhan Yesus memberikan kepada mereka harapan. Setelah diberkati, para murid diutus untuk menyampaikan damai sejahtera itu dari Yerusalem sampai ke seluruh dunia. Yerusalem, Yerushalom, adalah kota damai, kota Shalom. Dan diharapkan dari kota ini, damai sejahtera bisa dipancarkan kemana saja. Pesan perutusan Yesus yang bangkit kepada para murid di dalam Injil hari ini sangat jelas. Dalam namanya, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Warta kebangkitan Yesus harus disampaikan kemana-mana. Itu tugas kita. Itu peran kita sebagai saksi Kristus yang bangkit. Warta itu disertai dengan ajakan pertobatan dan pemberian pengampunan. Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari yang terkasih, pengampunan itu memberikan kelegaan. Orang pasti senang jika diampuni.
hatinya akan lega dan damai. Yang perlu dilakukan agar diampuni dan hati menjadi lega adalah seseorang perlu membuka diri dan mengakui kesalahannya dengan jujur, dan bukan menutup diri atau malah arogan. Ini pula yang terjadi saat kita menerima sakramen tobat, sakramen rekonsiliasi. Di sana ada pengakuan dosa, lalu penyesalan atas dosa-dosa kita. Selanjutnya kita membangun niat. Kerahiman dan pengampunan dari Allah pasti akan dipercayakan kepada kita asal kita menyesal dan bertobat. Maka mari kita menjadi saksi kebangkitan Tuhan dengan mengajak orang untuk bertobat supaya hidupnya lebih baik, dan memberi maaf kepada orang yang bersalah atau menyakiti kita, sehingga kita lepas bebas. Tidak ada ikatan yang membelenggu kita. Pertobatan dan pengampunan itu adalah buah dari pasca Kristus yang bangkit. Maka pertanyaan refleksi hari ini untuk kita: sudahkah kita menjadi pembawa damai di dalam keluarga, komunitas, dan lingkungan sekitar kita? Apa saja usaha yang bisa kita lakukan untuk menjadi pembawa damai sejahtera dalam hidup kita setiap hari? Mari Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, jadilah shalom, pembawa damai sejahtera dimanapun kita berada. Inilah buah dari pasca Kristus. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.